Gak apa-apa, gak usah buru-buru. Semua butuh waktu. Mungkin bagi kamu menganggap dengan usaha yang udah kamu lakukan selama ini, kamu yang ngerasa kamu udah ngasih effort untuk diri kamu sendiri, berusaha untuk lupain orang yang udah pernah ada dalam kehidupan kamu. Tapi ternyata orang itu malah masih menjadi seseorang yang begitu melekat di pikiran kamu. Pasti rasanya capek banget ya kalau misalnya terus-terusan nginget orang yang dimana orang itu tuh udah berlalu. Dan aku sering banget dapet pertanyaan kayak gini, kenapa sih kak, aku tuh udah coba untuk lupain dia, udah coba untuk ngelakuin hal-hal yang positif, terus berusaha untuk ngelakuin hal supaya aku tuh gak terus-menerus ingat sama dia. Tapi lagi-lagi ingatan itu selalu aja muncul. Kenapa ya? Ya, itu tuh pertanyaan yang sering banget aku dapetin. Sebenarnya permasalahan itu bukan ada di diri kamu, melainkan ya semua itu gak semudah itu untuk kamu berusaha lupa, berusaha mengenal orang baru, berusaha untuk memperbaiki apa yang selama ini telah rusak. Itu gak semudah itu. Gak usah buru-buru. Semua butuh waktu. Kalau misal kamu menginginkan seseorang, yang dimana orang itu bisa menggantikan seseorang di masa lalu kamu gak bisa secepat itu buat dapetin. Karena kita sebagai manusia gak ada yang tahu kapan orang tersebut akan datang. Apakah orang-orang yang datang dalam kehidupan kamu tuh hanya sekedar datang lalu pergi, atau justru ialah yang menggantikan peran yang selama ini seseorang yang kamu cari selama ini. Hai semuanya. Aku balik lagi untuk nemenin kalian malam hari ini. So, semuanya keadaannya gimana hari ini? Semuanya baik kan? Sehat kan? Hari ini ada cerita apa? Semuanya berjalan dengan baik kan satu hari ini? Walaupun hari ini lagi gak baik, gak apa-apa. Nikmatin aja setiap hari yang kamu jalani. Karena dalam setiap hari itu kita gak akan selalu merasakan kebahagiaan. Kalaupun hari ini kamu ngerasa diri kamu tuh banyak capeknya, terus kurang baik, dan lain sebagainya, istirahatin diri kamu. Diri kamu butuh waktu. Recovery diri kamu supaya kamu bisa menjalani hari esok dengan keadaan yang jauh lebih baik. Pokoknya jangan pernah bosen deh kalau misalnya aku nanyain kayak gitu. Pokoknya tuh itu udah jadi opening ciri khas podcast main tidur. Apa yo? Yaitu menanyakan gimana keadaan kamu saat ini. Karena kan pasti setiap manusia tuh memiliki cerita ataupun keadaan yang dimana mungkin orang lain gak tahu apa yang sedang kamu rasakan. Dan yang tahu dan yang paham itu hanya diri kamu sendiri. So, di tema kali ini mungkin apa ya, ini tema yang mungkin bisa jadi ini adalah cerita kamu. Ayo, siapa yang masih susah buat lupa? Siapa yang maksain diri buat nerima orang baru hanya karena ya supaya kamu bisa cepat lupa sama orang di masa lalu? Siapa yo? Hey, kamu jangan mencoba untuk memulihkan diri kamu dengan menerima hadirnya orang baru padahal hati kamu belum sepenuhnya siap. Ya, gak usah buru-buru. Karena mungkin ada beberapa hal yang bikin manusia itu ngerasa susah banget untuk ketemu orang yang tepat. Apalagi dengan definisi ya yang tulus itu selalu aja disakitin. Ya kan? Itu tuh, aku sering banget tuh baca kalimat kayak gitu. Tapi menurut pribadi aku gak pernah mendefinisikan bahwa yang tulus itu gak selalu disakitin.
So kenapa? Karena orang-orang tulus itu adalah orang-orang yang memiliki hati yang begitu baik. Ketulusan ia kadang tidak dianggap ataupun tidak dihargai bagi orang yang ia sayangi. Tapi percaya deh, orang tulus itu memang gak akan datang 2 kali. Tapi orang tulus akan coba berkali-kali. Siapa yang kayak gitu? Ya, bagi sebagian orang, mungkin capek ya menjadi orang yang tulus. Menjadi orang tulus ketika bertemu dengan orang yang salah lagi. Rasanya kayak udah deh gak mau punya hubungan lagi, gak mau kenal orang baru lagi. Hanya karena ya semua tuh capek gitu ngejalanin hubungan yang dimana selalu berakhir disakitin. Ketika kamu mendapatkan akhir hubungan kamu seperti itu, jangan menganggap bahwa diri kamu itu tidak begitu baik untuk orang lain. Bisa jadi mereka yang kurang bersyukur punya kamu. Kadang kita tuh sebagai manusia suka menyalahkan diri sendiri. Oh ya, ada cerita juga nih dari salah satu DM yang aku baca. Dia selalu mengatakan bahwa dirinya itu adalah orang yang salah. Kak, kayaknya aku yang terlalu salah deh karena udah terlalu tulus sama orang. Kayaknya aku deh yang terlalu berlebihan. Kenapa sih aku tuh sesayang itu sama dia? Kenapa sih aku tuh terlalu tulus gitu? Sedangkan ya dia aja gak menghargai itu. Kenapa sih yang tulus tuh selalu aja disakitin? Kenapa, dan kenapa? Ya mungkin ini adalah cerita yang mungkin bagi sebagian orang tuh pernah yang ngerasain. Begitupun dengan aku. Sedikit berbagi cerita, aku pun pernah ngerasain hal yang sama. Ya, hal yang sama. Cuman aku merasakan ketulusan ketika aku gak dihargai dalam dunia pertemanan. Tulus itu kan banyak ya. Ya bisa jadi kita tulus sayang sama pasangan, tulus sama pertemanan. Aku pernah ngerasain itu dan bagi aku bukan orang-orang tulus yang salah. Hanya saja mereka yang tidak menghargai bahwa orang tulus itu tuh ada. Dan ya udah, mereka menjadi seenaknya dan semaunya. Memang capek sih kalau misalnya kita tuh berbicara mengenai ketulusan, karena gak semua orang tuh benar-benar mempunyai hati yang begitu tulus. Ya. Dan mungkin saat ini kamu lagi ngerasa kayak susah banget untuk lupain seseorang. Mungkin ini berkaitan tentang lupa kali ya. Karena emang aku lihat-lihat mayoritas kebanyakan tuh masih banyak yang belum bisa lupa. Sebenarnya udah bisa lupa. Kayak kalau misalnya lagi ngejalanin hari-hari tuh udah bisa lupa. Tapi ketika lagi sendiri, entah kenapa pikiran itu selalu aja hadir. Ayo siapa yang kayak gitu? Ada juga nih salah satu komentar aku ketika aku lagi live TikTok pas kemarin kan. Itu kayak, Kak April kenapa ya kalau siang hari aku lupa sama dia. Aku benar-benar gak inget dia. Tapi kenapa ya ketika di malam hari itu ingatan itu tuh hadir kembali. Itu kenapa gitu. Sebenarnya ini bukan faktor dari pagi, siang, sore, atau malam ya. Bukan faktor waktu. Cuman emang kadang kita tuh sebagai manusia cenderung lebih menikmati waktu di malam hari. Iya gak sih? Coba deh, ketika kamu lagi kenapa-napa, waktu yang paling nikmat untuk dinikmati itu waktunya kapan? Waktu weekend? Ya, kalau weekend udah pasti. Tapi waktunya di waktu kapan? Malam hari kan? Malam hari memang menjadi waktu terbaik. Ketika fisik mengharuskan untuk istirahat, tapi pikiran, hati, dan lain sebagainya itu rasanya susah banget buat istirahat. Ya enggak? Dan kadang kalau udah di malam hari itu kan walaupun fisik kamu tuh rebahan, tapi pikiran kamu tuh ya ada aja yang mengganggu. Entah itu dari gangguan yang dimana kamu ingat ke dia lagi, terus
ketika besoknya kamu udah lupa lagi, terus ketika di malam hari kamu ingat lagi. Sebenarnya itu bukan suatu permasalahan yang berat kok. Kenapa aku bilang kayak gitu? Karena memang cenderung manusia tuh lebih menikmati waktu di malam hari. Kadang kan emang waktu di malam hari tuh lebih tepat kita untuk ngelamun, untuk OVT bagi sebagian orang, terus mengingat-ingat hal-hal, ataupun ya pokoknya waktu malam tuh menjadi waktu yang tenang. Iya, fisiknya tenang, tapi pikirannya berantakan. Itulah manusia. Dan sekarang, apa yang kamu rasain sejauh ini? Masih susah ya buat lupain dia? Kadang udah nyoba untuk buka hati untuk orang baru, tapi ternyata susah. Aku tuh selalu bilang tahu, kalau misalnya belum siap, jangan maksain diri kamu untuk buka hati untuk orang lain. Kenapa? Karena hati kamu tuh gak sebercanda itu ketika kamu udah mencintai orang lain. Ketulusan kamu tuh harus kamu berikan di orang yang tepat. Gak usah terburu-buru. Memang kadang timbul perasaan dimana udah capek banget rasanya gamon. Udah capek banget rasanya tuh susah untuk buka hati. Dari rasa trauma yang ia berikan, semuanya. Iya, kita pasti sebagai manusia tuh pasti pernah ngerasain di fase dimana susah banget untuk move on, susah banget untuk lupa, dan susah banget untuk menghilangkan rasa trauma itu agar siap kembali untuk membuka hati untuk orang baru. Tapi ternyata membuka hati itu gak semudah itu. Apalagi buat kamu yang udah ngerasain trauma. Dia memang gak ngerasain itu. Dia mungkin seenaknya kayak ninggalin kamu tanpa rasa bersalah. Terus dia udah bahagia sama pilihannya, sedangkan kamu di sini masih stay nunggu dia. Sedangkan kamu di sini masih bersusah payah dan berusaha untuk lupain dia. Dia mana tahu apa yang kamu rasain. Dan jangan membandingkan diri kamu dengan diri orang lain. Kadang ada yang dia bisa ngelupain ataupun move on dalam jangka waktu yang singkat. Ada juga seseorang yang udah jangka waktu yang panjang, bahkan ada yang hitungan tahun, itu masih belum bisa untuk lupa. Jujur dari pengalaman aku, sedikit berbagi cerita, aku pun juga pernah punya pengalaman dimana aku susah buat lupain seseorang. Tapi tahu nggak apa yang aku lakuin? Aku nggak harus terlalu berlarut-larut. Memang aku dan kalian semua tuh berbeda. Aku dan kamu tuh beda. Dan setiap orang tuh mempunyai prosesnya tersendiri dalam hal melupakan. Cuman kita tuh harus punya masa pikiran di mana kita harus bisa mengubah diri menjadi lebih baik. Kamu harus bisa recovery dari hal-hal sakit yang udah dia berikan. Kamu harus bisa survive. Kamu harus bisa untuk bangkitin diri kamu dengan prinsip dimana kamu harus bahagia. Kamu gak harus stuck di sini terus. Mau sampai kapan kayak gini terus? Memang rasanya pasti berat banget dan capek banget ketika harus merasakan hal seperti ini. Siapa sih yang mau ngerasain rasa trauma yang begitu lama? Gak ada yang mau. Cuman memang rasa trauma itu akan sulit untuk disembuhkan. Atau dengan kata lain, akan sulit untuk diringankan lah. Karena ketika seseorang udah mengalami rasa trauma, itu pasti bakalan keinget terus. Ketika ada orang yang datang, dia pasti masih ngerasa takut gitu. Takut karena hubungannya nanti itu akan berakhir dengan hal yang sama. Dan aku coba di sini melihat apa sih yang kalian rasakan. Rasa trauma itu gak selamanya bisa sembuhkan orang lain. Mungkin ada beberapa orang yang dimana dia melibatkan orang baru untuk mengobati luka di masa lalu. Ya kalau emang kamu bisa menempatkan diri kamu menjadi seseorang yang baik buat orang yang datang dalam kehidupan kamu, itu oke, gak apa-apa. Cuman jangan kamu jadikan orang baru itu sebagai
pelampiasan kamu, padahal hati kamu belum sepenuhnya pulih. Dan ini banyak sekali terjadi. Iya banyak. Aku banyak banget dapat cerita kayak gini. Entah dari kalian-kalian, entah dari orang-orang sekitar aku tuh banyak. Dan kenapa aku bilang jangan terburu-buru. Kalau emang luka kamu tuh ada luka yang dimana itu bisa kamu sembuhkan sendiri, ya gak apa-apa, sembuhin. Karena ada beberapa orang yang dimana obat terbaiknya itu adalah kembali ke masa lalu. Ada juga yang membuka hati untuk orang baru, atau dia yang memilih sendiri untuk beberapa waktu. Karena setiap orang tuh memiliki perbedaannya. Dan kalau pada saat ini kamu masih ngerasain susah buat lupa, dengerin ya. Gak apa-apa. Yang penting sejauh ini kamu udah berusaha untuk memberikan effort untuk diri kamu sendiri. Lupa itu adalah hal yang gak bisa seinstan itu untuk kamu lakukan. Dan jangan membandingkan diri kamu dengan diri orang lain. Walaupun kamu ngerasa, aku udah berusaha nih kak, bertahun-tahun aku capek banget rasanya ada di posisi yang sama terus. Kapan ya aku bisa keluar dari ini semua? Ada waktunya Tuhan akan memberikan kamu yang terbaik hingga kamu melupakan segala rasa sakit yang udah terjadi di masa lalu. Setiap orang tuh punya masa lalu, dan setiap orang tuh punya caranya tersendiri untuk menyembuhkan luka itu. Gak selamanya luka itu akan selalu ada dalam ingatan kamu. Walaupun emang setiap kali kamu rasa ada orang baru yang datang, kamu teringat luka di masa lalu, hey, jangan kamu menganggap kalau semua orang itu sama aja. Ya, karena setiap manusia yang ada di dunia ini itu memiliki karakternya tersendiri. Dan gak usah buru-buru. Semua ada waktunya kok. Nikmatin aja dulu yang saat ini sedang kamu jalani. Memang rasanya berat banget untuk menghadapi hari-hari yang berat seorang diri. Tanpa adanya seseorang yang bisa diajak bicara, terus bercanda, komunikasi, berkeluh kesah, pasti rasanya emang gak enak banget. Tapi lebih baik kamu menyembuhkan diri kamu dulu, daripada kamu harus memaksakan diri kamu untuk menerima orang baru padahal hati kamu belum sepenuhnya pulih dan siap. Ya. Dan aku juga selalu ngelakuin hal itu, tahu nggak? Ketika aku ngerasa gak enak hati nih sama orang, ketika aku harus jauh sama seseorang, kembali asing, aku selalu berusaha untuk menempatkan diri aku sebaik mungkin di setiap harinya. Walaupun pasti rasanya gak enak banget. Ada waktu dimana kita tuh akan lupa sama dia. Ada waktu yang dimana itu bikin kamu tuh inget lagi sama dia. So gak apa-apa. Karena ingatan itu kamu gak bisa ngatur kapan ia datang dalam pikiran kamu, kapan ia juga akan pergi. Yang terpenting, kamu fokus sama diri kamu dulu. Kamu fokus apa yang sedang kamu jalani saat ini. Galau boleh, sedih boleh, patah hati boleh. Cuman kamu juga harus percaya, harus yakin bahwa setelah rasa sakit ini, Tuhan akan memberikan obat terbaik, yaitu dengan memulihkan keadaan kamu dan memberikan kamu seseorang yang terbaik. Kadang kan apa yang menurut kamu terbaik belum tentu terbaik menurut Tuhan. Makanya Tuhan jauhkan. Dan lebih berhati-hati lagi dalam memilih, lebih berhati-hati lagi dalam menempatkan hati. Karena kamu juga gak tahu kan, apakah orang yang datang dalam kehidupan kamu saat ini adalah orang yang bisa memberikan kamu kebahagiaan atau justru menimbulkan luka baru. Gak apa-apa kalau saat ini masih susah buat lupa. Mungkin nanti di waktu yang akan datang perasaan kamu udah jauh lebih baik. Karena obat terbaik itu ada di diri kamu sendiri. Seberusaha apapun kamu untuk lupain dia, move on dari dia, ya kalau emang belum waktunya ya
pasti ia akan selalu melekat dalam pikiran kamu. Dan kalaupun ingin membuka hati untuk orang baru, aku pesan, yakinin dulu diri kamu. Kamu udah sepenuhnya yakin belum? Coba, rasain perasaan kamu saat ini. Kalau kamu lagi dekat sama seseorang, rasain perasaan kamu saat ini. Apakah kamu udah siap atau belum? Kalau belum, lebih baik kamu kasih waktu untuk diri kamu sendiri. Gak usah terburu-buru. Ingat itu ya. Walaupun emang kamu rasanya sepi banget, gak ada someone to talk. Yes, I know. Karena sejatinya memang setiap manusia tuh saling membutuhkan satu sama lain. Tapi kamu juga harus lihat diri kamu dulu. Jangan jadikan orang lain sebagai obat untuk kamu, padahal hati kamu aja belum sepenuhnya pulih. Gak apa-apa kalau emang masih suka ingat masa lalu. Masa lalu itu gak salah kok, karena memang setiap orang tuh punya masa lalunya tersendiri. Dan kalaupun kamu lagi ngerasa trauma karena seseorang, percaya deh, gak selamanya rasa trauma itu akan selalu ada dalam diri kamu. Mungkin emang saat ini kamu belum menemukan seseorang ataupun belum diberikan obat terbaik dari Tuhan untuk menyembuhkan rasa trauma kamu. Tapi kamu juga harus yakin dan percaya, Tuhan akan memberikan kamu obat dari segala rasa sakit yang udah kamu rasakan dan kamu lewati sejauh ini. Ya, kenapa sih aku tuh berusaha untuk selalu menjadi support buat kamu. Aku berusaha untuk mendengarkan kamu, membawakan podcast yang emang itu related sama apa yang kamu rasain. Kenapa? Kamu tahu nggak? Karena kamu itu berarti buat aku. Pokoknya buat pendengar podcast teman tidur dan podcast tentang luka di Spotify, kalian semua adalah orang-orang penting dan berharga buat aku. Aku berusaha memberikan karya yang terbaik. Walaupun emang setiap orang tuh pasti punya rasa salah ya. Kalau emang ada salah perkataan, kalimat, atau ucapan aku yang emang itu kurang enak, terus gak seharusnya aku ucapin, aku minta maaf yang sebesar-besarnya. Karena setiap manusia itu pasti punya rasa salah. Begitu pula dengan kamu dengan seseorang di masa lalu kamu. Setiap orang tuh punya salah. Jadi, maafin orang-orang yang udah nyakitin kamu. Maafin mereka-mereka yang gak menghargai kamu. Pasti merasanya berat banget dan susah untuk terima hal tersebut. Tapi percaya deh, akan ada kejutan dan akan ada hadiah untuk orang baik seperti kamu. Ikhlasin ya. Pelan-pelan belajar untuk ikhlas. Memang ikhlas itu gak mudah. Pasti rasanya kayak berat banget untuk dilakuin. Gak berat. Selagi kamu yakin kalau kamu bisa untuk melakukannya dan melewati semua yang udah terjadi dalam kehidupan kamu saat ini. Dan aku cuma mau bilang, makasih ya udah berusaha untuk memulihkan diri kamu, berusaha untuk bertahan, dan berusaha untuk pelan-pelan terima kenyataan bahwa ya apa yang udah terjadi memang udah seharusnya terjadi. Dan makasih udah selalu sayangin diri kamu sendiri. Dan jangan salah lagi ya dalam memilih. Gak usah terburu-buru. Semua ada waktunya kok. Makasih ya udah dengerin episode hari ini. Pokoknya makasih juga buat yang udah selalu jadi pendengar setiap podcast teman tidur. Aku bingung harus berkata-kata apa lagi saking sayangnya aku sama kalian semua. Dan aku harap kalian gak akan pernah bosen untuk dengerin episode-episode yang tersedia di podcast teman tidur. Dan juga kalau mau request di kolom komentar ya. Sekiranya aku bisa bawain, aku pasti bawain kok. Dan makasih juga udah dengerin episode hari ini di malam hari ini. Semoga keadaan kamu bisa jauh lebih baik. Terus di episode selanjutnya keadaan kamu apa ya pokoknya lebih baik dari yang sekarang. Jangan lupa juga ya, tersedia episode terbaru
yang hadir di Spotify. Kamu bisa cari di Spotify tentang luka atau bisa klik yang ada di deskripsi. Dan jangan lupa juga follow Instagram aku. Kalau misalnya mau nge-DM aku di second account aku ya, di @aprildevivinya2. Oke? Makasih udah dengerin episode hari ini. Kita akan ketemu lagi di episode selanjutnya di podcast Teman Tidur.